Halo teman-teman, hari ini saya dan teman saya Selin akan menjelaskan tentang phishing. Yang akan kami bahas adalah definisi phishing, contoh kasus phishing, cara kerja phishing, jenis-jenis phishing, dan solusi untuk menghadapi phishing. Nah, apa itu phishing? Phishing merupakan praktik penipuan online di mana seseorang menyamar sebagai orang yang terpercaya untuk mencuri informasi pribadi penggunanya. Berikut merupakan contoh kasus phishing yang terjadi di Indonesia. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan dengan modus phishing menggunakan tampilan salah satu bank yang dilakukan oleh tersangka AV. Tersangka AV membuat link dengan tampilan seolah-olah sistem dari Bank BNI. Setelah nasabah mengklik link tersebut, maka akan muncul tampilan form pengisian data nasabah. Kemudian tersangka membuat bot Telegram untuk dihubungkan ke website yang telah dibuat. Pada tahun 2022, kasus phishing di Indonesia telah mencapai puncaknya, yaitu sekitar 450.000 situs phishing. Berikut merupakan cara kerja phishing. Yang pertama adalah email phishing. Pelaku mengirimkan email yang tampak asli tetapi mengarah ke situs web palsu yang mirip dengan web yang sering digunakan korban. Lalu yang kedua adalah smishing. Cara kerja smishing yaitu mengirimkan pesan teks yang berisi tautan dan instruksi untuk mengungkapkan informasi pribadi penggunanya. Cara kerja phishing yang ketiga yaitu phishing. Phishing dilakukan oleh pelaku menggunakan panggilan telepon dan berpura-pura menjadi seseorang yang terpercaya, kemudian mengumpulkan informasi pribadi dari seseorang. Kemudian ada situs web palsu. Web palsu ini dibuat oleh pelaku semirip mungkin dengan web aslinya, sehingga korban tidak akan menyadarinya. Dalam web tersebut, korban akan diminta informasi-informasi tentang pribadinya. Jenis phishing ada 4. Yang pertama, phishing klasik. Phishing ini menggunakan email untuk mengumpulkan informasi pribadi korban. Yang kedua, spear phishing. Pelaku menggunakan pesan berisi informasi pribadi yang sudah dikumpulkan sebelumnya untuk menipu korban. Phishing jenis whaling adalah lanjutan dari spear phishing. Biasanya menargetkan orang yang memiliki posisi atau otoritas tinggi dalam sebuah organisasi. Yang terakhir, pharming. Pharming menggunakan situs web palsu dengan memanipulasi sistem DNS atau menggunakan malware untuk mengubah alamat IP. Untuk menghadapi kejahatan ini, sebaiknya kita selalu memeriksa URL suatu link, apakah menggunakan HTTPS, dan memiliki sertifikat keamanan yang valid. Kita juga harus bisa menjaga rahasia informasi pribadi kita dan tidak membagikannya melalui email, pesan, maupun telepon. Kita juga perlu menggunakan antivirus serta memperbarui software keamanan dan menggunakan firewall. Jangan lupa untuk mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang kejahatan phishing agar kita dapat menghindari kejahatan ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.